Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Rancanilam, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Rancanilam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, di hari Jumat ini, kita bisa berkumpul di kegiatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara hari ini yaitu diseminasi budaya positif di SDN Rancanilam. Pada kegiatan hari ini ada beberapa sesi yang akan kita laksanakan. Yang pertama pembukaan, lalu sambutan kepala sekolah, penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah, umpan balik konstruktif dan penutup. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja kegiatan hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun latar belakang pada kegiatan hari ini yaitu budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Kemudian, guru belum menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Guru masih seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Agar terjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Adapun tujuan aksi nyatanya yaitu ingin membuat murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin, serta murid merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Itu adalah latar belakang dan tujuan pada kegiatan ini. Berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Rancanilam, yaitu Hajah Nani Siti Nuraini SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada tabi'in-tabi'innya, sampai kepada kita umatnya yang mengikuti kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbal alamin, kita dapat berkumpul lagi di acara diseminasi budaya positif SDN Rancanilam yang akan dibawakan nanti oleh Pak Rudi Setiawan SPD sebagai CKP Angkatan 9. Ucapkan terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan Pak Rudi dapat menjelaskannya sejelas-jelasnya kepada kita semua untuk dapat melaksanakan dan dilaksanakan di SD kita, yaitu SD Rancanilam. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu marilah kita buka bersama acara ini dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan acara ini dapat terlaksana dengan lancar. Sekian amanat dari Ibu. Sekian demikian sambutan dari Ibu. Kita lanjutkan acara selanjutnya kepada Pak Rudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan. Dan sebelumnya mohon izin kalau saya berdiri ya. Dalam pada kesempatan hari ini di Diseminasi Budaya Positif yang akan kita bahas adalah pertama tentang disiplin positif, lalu ada motivasi perilaku manusia, ada hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Di sini ada sebuah narasi. Anggap saja gini. Coba Ibu letakkan tangannya seperti ini dan anggap di tangannya itu ada barang berharga. Lalu Ibu tutup, Bapak tutup. Lalu ketika ada orang yang memintanya untuk membuka, apakah Bapak Ibu guru ini akan membukanya? Tidak. Brosi. Minta apa dulu barang yang berharga itu ya? Barang berharga, menurut Brosi itu barang yang berharga. Apakah Ibu akan membukanya atau menutupnya? Tidak akan membukanya. Kecuali dibujuk. Ibu kepala gimana? Kalau di tangannya itu ada barang berharga, apakah akan dibuka atau ditutup? Takut ada yang mau. Kalau suami, kalau ada atau anaknya minta dibuka. Kalau saya mah dibuka aja Pak. Kalau Ibu, Pak, tapi kan cuma untuk dilihat apa gitu. kalau diminta, Kalau diminta apa dulu tergantung sih. ya kan barang berharga menurut Ibu, itu barang berharga. Dibuka ditutup. Pikir-pikir dulu bingung. Bapak dulunya ditutup, kalau ada yang minta ditutup, boleh dibuka kembali. Nah, itu saya suruh dibuka ya. Ternyata di sini pun ada kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama itu bersedia membukanya. Yang keduanya tetap bertahan dengan genggaman. Nah, choice theory dari Dr. William Fraser meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru sebagai kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ternyata itu sebuah ilusi ya. Guru mengontrol murid. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ini adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku itu.
Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang seterusnya itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita sadari kita pernah memaksakan kepada murid kita tentang sesuatu, atau yang udah punya anak memaksakan kepada anaknya, sering ya Bu ya. Karena banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, baik itu positif maupun ya jangan kalau negatif ya. Apapun yang dilakukannya dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mungkin kalau kita memaksa seseorang, mungkin pada saat itu saja nurut, dan mungkin ketika nurut masih ada rasa dendam, dan itu tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Nah, lalu siapa sih pemegang kontrol sesungguhnya? Betul, diri kita sendiri. Itu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka, menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Contoh tadi saya misalkan saya pegang uang 100.000, kalau orang lain yang minta nggak saya kasih, nggak saya buka. Tapi kalau istri saya minta ya saya buka. Tetap kontrolnya di saya, cuma kita lihat kebutuhannya, kondisinya seperti apa. Seperti itu. Disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk mengontrol diri, menguasai diri, dan membentukkan kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena pemaksaan, bukan karena pujian, ataupun karena hukuman. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pernahkah ada melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah Bapak Ibu melakukan sesuatu biar dipuji sama suaminya, sama orang tuanya, sama orang lain? Pernah? Nah, itu adalah sebuah motivasi, atau untuk mendapatkan hadiah. Mungkin anak-anak ingin berbuat sesuatu agar mendapatkan hadiah, itu sebuah motivasi, atau untuk mendapatkan uang belanja yang lebih ya. Ibu-ibu lakukan sesuatu yang bisa membuat bahagia suaminya sehingga mendapatkan uang tambahan yang lumayan. Itu adalah sebuah motivasi. Dian Gosen dalam bukunya Start Story School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah untuk motivasi perilaku manusia. Apakah Bapak Ibu lihat siswa kita itu motivasi belajarnya apakah masih untuk menghindari hukuman atau tidak? Mengerjakan PR-nya apakah karena takut dihukum atau tidak? Biasanya orang yang memiliki motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyawaan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi itu bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak, dikasih hadiah nih, kalau saya dapat nilainya 100, saya akan berusaha. Nah, ini satu tingkatan di atas motivasi yang pertama.
Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi udah motivasinya hadiah. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bentuknya bersifat eksternal. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin yang positif, karena motivasi perilakunya udah bersifat internal, bukan eksternal lagi. Jadi untuk motivasi perilaku manusia yang baik itu motivasi yang sudah di dalam dirinya sendiri, tidak menghindari hukuman atau tidak ingin mendapatkan hadiah, tapi sudah di dalam dirinya tercantum yang diinginkan, ingin dihargai, ingin menghargai diri sendiri, dan ingin menghargai nilai-nilai yang sudah dipercaya, seperti itu. Nah, tadi kita mengatakan hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam pembahasan ini akan mengenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, menurut Bapak Ibu, membersihkan coretan yang dibuat di meja itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jawabannya ditahan dulu ya nanti. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas temennya yang dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ini jawabannya. Apakah sudah sesuai? Sesuai semua ya? Alhamdulillah ternyata sudah memahami Bapak Ibu guru hebat. Apa sih hukuman dan penghargaan itu? Hukuman itu sifatnya biasanya tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan murid tidak dilibatkan. Hukuman biasanya ya murid tidak dilibatkan. Hukumannya seperti apa? Enggak. Aturannya kenapa dapat hukuman seperti itu? Tidak dilibatkan. Dan bersifat satu arah. Guru hanya memberikan, murid menerima hukuman satu arah. Dan biasanya berupa fisik maupun psikis, disakiti dengan perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati. Ya. Biasanya ada kesepakatan kelas atau aturan kelas yang dibuat bersama, lalu dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya serta konsekuensinya tadi, lalu diberikan berdasarkan data yang diukur. Berapa kali pelanggarannya? Sekali, 2 kali, 3 kali, dan beberapa kali pelanggaran justru beda konsekuensinya. Selanjutnya, guru selalu memonitor muridnya. Dan terakhir, murid tetap dibuat tidak nyaman. Terakhir, ya, dihukum oleh pelanggaran. Penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Ternyata anak ketika diberi penghargaan itu
bisa saja kita menghukumnya. Kenapa bisa seperti itu? Efektif untuk pengaruh jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Ketergantungan tidak menyadari tindakan baik. Jadi diberi penghargaan itu hanya untuk jangka pendek saja. Merusak hubungan, timbul rasa iri dan berhenti mencoba. Dan itu baru minggu kemarin saya ngobrol dengan anak-anak kelas 4. Ketika berbicara dengan ranking waktu di kelas sebelumnya, itu timbul rasa iri, rasa tidak percaya kenapa dia nilainya segini, dia ranking segini. Dan bahkan ada yang mengatakan, Pak, saya diancam sama teman saya supaya saya nggak ranking, nggak nilainya lebih besar dari dia, biar dia mendapatkan penghargaan. Jadi peringkat 1, 2 seperti itu. Lalu mengurangi ketepatan, lebih banyak membuat kesalahan karena fokus ingin mendapatkan penghargaan, dia bisa menjadi banyak kesalahannya. Lalu menurunkan kualitas, berhenti berkembang karena motivasinya itu, ya tadi, karena diberi penghargaan. Yang ketiga, yang seterusnya itu mematikan kreativitas, ada menghukum, tidak dapat pengangkaran dan merusak motivasi dari dalam diri. Intrinsik yang terakhir nih, merusak motivasi dari dalam diri. Jadi kalau terus-terusan diberi penghargaan, jadi motivasi anak itu ya dari eksternal terus. Ketika tidak diberi penghargaan, mungkin anaknya akan, ya sudahlah, biasa aja, orang nggak dikasih hadiah kok. Jadi itu bisa merusak motivasi intrinsik dari anak. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Adapun bentuk program kebajikan atau apresiasinya dalam pemberian apresiasi atau pengakuan, itu perlu diingatkan beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Contoh, Gus, tulisan kamu bagus sekali ya. Tulisannya bagus sekali. Secara khusus langsung ke tulisannya. Berikan pengakuan secara pribadi. Tadi sudah dikatakan ada namanya Agus, tulisan kamu bagus sekali. Lalu berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jangan yang kita berikan apresiasi itu hanya Agus, dan Agus, tetapi teman yang lainnya tidak kita berikan apresiasi. Sekecil apapun, berikanlah mereka apresiasi secara bergiliran. Dengan diam saja, tidak ribut, berikan apresiasi kepada mereka. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas 3. Pembukaannya dengan mengatakan, kemarin saya perhatikan ada nilai kebajikannya. Apa yang dilakukan oleh kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Dalam situasi apa? Pada saat menolong murid baru di kelas. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen pada tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan.
menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik. Lalu restitusi menuntut untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi menguatkan karena bisa belajar dari kesalahan. Restitusi fokus pada karakter sehingga murid menyadari akan menjadi orang seperti apa. Fokus pada solusi, tidak untuk mencari siapa yang salah. Lalu terakhir restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat, lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Apakah Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Sudah ya, itu di awal pembelajaran. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang bersifat positif. Yang kedua, tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Gak usah banyak-banyak aturannya, gak usah banyak-banyak keyakinan, sedikit tapi itu mudah diingat dan dipahami. Dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bukan dibuat oleh gurunya, tapi bersama-sama dengan murid untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu apabila ada perubahan. Ini adalah contoh prosedurnya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelasnya. Lalu guru mencatat semua masukan-masukannya dan menyusun keyakinan kelas itu sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif jadi positif. Jadi tidak ada kata tidak boleh membuang sampah. Diganti bukan tidak boleh tapi buanglah sampah pada tempatnya. Buat kalimat negatif jadi kalimat positif. Lalu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, proses persetujuan dan pendatanganan dan seterusnya. Yang terakhir adalah publikasi. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasakan aman. Ini adalah sebuah contoh ya. Tidak usah banyak-banyak, sedikit tapi itu menyeluruh, mudah diingat dan mudah dilakukan. Kalau ini di kelas tinggi, contohnya di kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi tidak minjam sembarangan, harus izin. Dibuatlah sebuah keyakinan, tulisannya dengan kalimat positif, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugasnya dan senantiasa membantu. Ini adalah salah satu contoh dari keyakinan kelas di kelas tinggi, dan ini di kelas 5 bisa diterapkan seperti itu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Seterusnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau kita melihat murid kita melakukan sebuah pelanggaran, mungkin ada satu atau dua kebutuhan mereka yang tidak tercukupi.
Kebutuhan dasar manusia itu kita bagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Contoh dengan makanan, minuman, sandang, pangan, papan, itu adalah contoh dari kebutuhan dasar bertahan hidup, survival. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dari orang tua, dari keluarga, kasih sayang dari guru dan teman-temannya. Lalu ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Itu adalah kebutuhan, 5 kebutuhan dasar, dan kebutuhan dasar itu harus semuanya dipenuhi oleh diri sendiri. Harus terpenuhi. Kalau ini tidak terpenuhi, pasti ada sesuatu negatif yang bisa diciptakan. Selanjutnya itu posisi kontrol guru. Ini adalah posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Seorang guru atau seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu contoh dari penghukum. Lalu pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kalian. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kami ya. Itu adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi atau ajakan. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu posisinya sebagai teman, guru sebagai teman. Keempat adalah memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada posisi ini memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contoh yang biasanya diucapkan adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang biasanya dilakukan adalah apa yang kita yakini. Jadi kembali ke keyakinan kelasnya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu adalah contoh kata-kata yang diucapkan oleh posisi guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu hebat. Kira-kira selama ini Bapak Ibu itu posisi kontrolnya sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Pernah sebagai penghukum? Saya yakin semuanya pernah menjadi seorang penghukum. Membuat rasa bersalah? Pernah? Sebagai teman pun pernah, dan saya rasa semuanya pernah di posisi kelima kontrol ini. Tetapi yang paling baik adalah, yang idealnya adalah sebagai manajer. Posisi ideal seorang guru, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Ini adalah segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita kontrol. Itu teori kontrolnya yang kita lakukan. Maaf. Yang keduanya, langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal.
Kalau digambar segitiga restitusi itu seperti ini ya. Yang pertama itu pasti kita menstabilkan dulu identitas anaknya. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga validasi tindakan yang salah. Ini adalah contohnya. Contoh kata-kata seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan? Ini adalah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam segitiga restitusi. Tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu bisa diucapkan kepada anak. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita stabilkan dulu emosinya, stabilkan dulu identitasnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak nanyain siapa yang salahnya, tapi kita cari tahu, cari solusinya atas permasalahannya. Seperti itu. Yang kedua, setelah melakukan stabilkan identitas, lalu kita validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ada kata-kata yang sering diucapkan adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita cari tahu alasannya apa, tanya ke orangnya, tanya ke anak yang mempunyai masalah tersebut. Jangan kita langsung menghukumnya seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Lalu keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Dan kamu mau menjadi orang seperti apa. Kalau melakukan kesalahan itu, kamu mau jadi orang seperti apa? Dan segitiga restitusi ini perlu kita budayakan. Dan karena posisi kita itu sebagai guru dari 5 posisi kontrol, kita harus menjadi seorang manajer. Walaupun kita pernah menjadi penghukum, bahkan mungkin sekarang pun masih, dan itu harus kita coba hindari. Sebagai hukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan kita harus mencoba untuk menjadi seorang manajer. Ketika ada permasalahan yang dihadapi murid, maka kita harus hadapi dengan segitiga restitusi. Stabilkan dulu identitasnya, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinannya. Seperti itu. Baik. Sekarang kita sudah mencapai di akhir, yaitu penutup. Untuk di bagian penutup itu ada umpan balik dan kesimpulan. Di umpan balik mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan umpan baliknya setelah pembahasan ini, apa yang didapat, seperti itu. Maka Ibu Anissa, silakan. Dipelajari yang mungkin asalnya berpikir seperti ini, sekarang seperti ini. Ya Pak, mungkin dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rudi terkait mengenai budaya positif ya. Ternyata budaya positif itu sangat diperlukan gitu ya, dan harus disadari terutama bagi kita seorang pendidik gitu. Karena rasa aman dan nyaman itu perlu ditanamkan oleh setiap guru gitu. Karena bagi siswa
perlu ditanamkan seperti lebih mandiri serta tanggung jawab itu diawali juga oleh guru gitu. Nah, terus tadi ada beberapa yang mengenai sikap apa namanya? Nah, posisi guru, posisi kontrol guru gitu ya. Ternyata betul apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Rudi dari 1 sampai 5 itu sering dilakukan oleh guru gitu tanpa kita sadari. Seperti seringnya menghukum, walaupun tidak hukum fisik tapi dengan kata-kata gitu yang membuat anak tuh kadang juga sangat terngiang-ngiang gitu. Pernah guru saya pernah berkata seperti itu, dan tanpa kita sadari sebenarnya dengan kata-kata itu tuh membuat anak tuh di dalam pikirannya tuh ada rasa benci gitu, atau enggak saya mah tidak mau belajar sama ibu itu karena pernah dikatakan seperti itu. Nah, traumatik gitu ya. Terus menjadi paham ternyata posisi kontrol guru yang paling terbaik itu adalah sebagai manajer ya, dimana guru itu berbuat sesuai bersama dengan murid. Jadi merancang apa namanya teh? Segitiga restitusi. Ya, merancang jadi segitiga restitusi itu. Jadi pertama menstabilkan identitas, kemudian ada validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan gitu. Nah itu yang memang penting gitu diterapkan di kelas gitu ya, didiskusikan dan siswa juga harus dilibatkan. Nah, itu Pak mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Apakah ada yang lain? Mungkin dari Ibu dan diwakili ya dengan Ibu Anissa. Baiklah, kita sampai ke kesimpulannya. Itu kita simpulkan saja bahwa budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Lalu budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta tanggung jawab. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai dan sudah di akhir dari diseminasi budaya positif ini. Sebagai penutup kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, gimana? Senang masuk kelas 4? Belajarnya nyaman? Ada nggak yang kurang nyaman ketika sedang apa? Kalau ada temannya apa? Ada nggak? Kalau apa? Contohkan. Tidak nyaman kalau kita di kelas, tidak nyaman kalau diganggu sama temannya. Ada lagi? Gak nyaman nih belajar di kelas karena berisik. Gak nyaman nih belajar di kelas karena apa? Ya, itu ribut tadi udah ya. Mengejek tadi udah, yang diganggu sama temannya itu sama lagi. Ya, gak nyaman di kelas karena kelasnya kotor. Nah, biar kita merasa nyaman, kita harus punya aturan di kelas ini. Harus punya aturan. Sekarang kita akan coba bersama-sama ya, bukan dari Bapak tapi bersama-sama membuat tentang peraturan kelas. Peraturannya bebas mau apa, cuman yang setidaknya bisa
diaplikasikan di kelas. Ini untuk di kelas ya. Nanti Bapak kasih dua orang satu post-it. Ini namanya post-it ya. Satu post-it untuk dua orang. Nanti boleh tulis dua aturan. Tapi kalau Pak saya sama dengan temennya yang sebelah, ya udah satu aja. Kalau dua satu awal boleh. Oke, siap? Silakan yang sudah mendapatkan kertas boleh langsung tulis ingin aturannya apa aturan kelas. Bisa duduknya sebelah sana Ega. Bisa duduk. Tiga boleh. Itu bertiga aja ya. Satu, dua, dua. Isinya boleh masing-masing satu atau satu untuk berdua isinya. Atau ke belakang. Ya, kalau misalkan saya mau pengen ini, sama pengen ini, kalau ada dua tulis di awal. Tapi kalau misalkan mau sama, pengen peraturannya sama, tulis satu aja. Oke, silakan boleh tulis ingin aturannya seperti apa. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengganggu teman, itu contohnya ya, bebas keinginannya. Tidak boleh makan ketika sedang belajar, boleh, apapun itu. Oke, boleh tuliskan namanya, boleh. Nanti dari siapa, boleh. Dua orang tulis. Kalau yang sendiri ya tulis sendiri namanya ya. Anissa. Boleh yang sudah itu boleh ditempel di depan. Yang sudah boleh ditempel di depan. Nanti kalau ada yang sama kita satukan. Silakan kalau yang udah boleh. Boleh satu ewang ya. Kan ini banyak nih, satu. Kalaupun sama, ngomong aja nanti penulisin. Boleh tempel langsung di depan sini. Kalau tinggi di atas. Ini belum dikasih nama. Kasih nama Savana. Oh ada udah. Boleh yang sudah tempel. Savana bantuin buat tempel sih. Bantuin sama Savana. Ayo. Boleh di bawahnya baris kedua. Boleh baris kedua. Baris kedua. Ke bawah. Bawah. Nah. Ayo. Duduk, boleh duduk. Terima kasih.
di baris kedua. Oke. Nanti aturannya kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama. Ayo, tempel di sini. Tempel aja. Biasa aja. Biasa aja. Ada. Oke. Ada yang belum? Ayo. Ini. Siapa yang belum? Udah semua? Satu lagi. Udah? Karena ini ada juga yang sama dengan temannya, nanti Bapak tuliskan juga di sini. Oke, udah semuanya? Kita baca dari sini. Ini dari Safana dan Ajeng. Tidak boleh berisik, tidak boleh berantem, tidak boleh berisik, tidak boleh berantem. Berarti kalau tidak boleh berisik, tidak boleh berantem, kita harus saling menyayangi. Oke. Kita harus saling menyayangi. Coba lihat ke depan. Ya, Bapak. Duduk dulu. Selanjutnya, duduk. Dari Kaila dan Zevania, tidak mau kelas kotor, tidak boleh ngerut di kelas. Nah, itu berarti kita harus apa? Kita harus menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan. Tidak berisik. Kalau tidak berisik berarti harus disiplin. Boleh harus tak? Nah, berarti kita harus tertib. Kita harus apa? Tertib dan berarti yang disiplin. Kita lanjutkan. Tidak buang sampah di kelas.
Nah itu masuknya kemana? Menjaga kebersihan, tidak berisik, tidak boleh buang sampah. Nah itu udah masuk ke sana. Tidak boleh memakai sepatu dalam kelas. Berarti itu apa? Jaga kebersihan. Tidak boleh ribut. Tadi udah saling tertib. Ya. Lalu tidak berkata kasar. Tidak berkata kasar. Berarti itu masuknya kemana? Coba perhatikan ke depan semuanya. Harus disiplin. Terus kita harus saling menghormati. Berarti menghormati itu tidak boleh ngomong kasar ke temannya. Berarti tidak boleh kata-katain ngejek temannya. Itu berarti kita harus menghargai, menghormati temannya. Kita lanjut. Tidak berkata kasar tadi udah, tidak apa ini kotor dan ada sampah. Itu yang pertama, jaga kebersihan. Itu juga sama, tidak boleh makan di kelas. Itu harus tertib ya. Kalau di kelas tidak boleh makan berarti harus diikutin aturan. Ya. Tidak boleh ribut, tidak mengganggu temannya. Itu berarti masuk kemana? Tidak boleh mengganggu temannya. Berarti saling menyayangi atau saling menghormati. Lalu ke sini, tidak boleh mengejek orang tua. Tidak boleh mengejek, maksudnya kemana? Saling menghormati. Ini sama ya, kalau yang sama ya Bapak bacakan ya. Tidak boleh ngomong kasar tadi juga. Maksudnya kemana? Disiplin. Boleh. Ini juga sama, tidak mengganggu temannya, tidak buang sampah, tidak mengotori, itu sama. Tidak boleh mengganggu temannya, sama. Semua masing-masing piket. Nah, masing-masing piket kelas dan tidak boleh kabur saat piket. Kita harus gotong royong. Tidak boleh berisik, tidak boleh kabur. Tadi udah, musik-musik udah. Ini di sini ada tidak boleh makan di kelas tadi sudah, tidak boleh ngobrol saat belajar. Itu masuk kemana? Disiplin. Tidak boleh buang sampah tadi sudah. Ini juga sama, ini sama. Berarti semua peraturan yang kalian tulis ini, kalau kita buat ke dalam keyakinan, ini namanya keyakinan kelas. Namanya apa? Keyakinan kelas. Kita meyakini kita itu harus saling menyayangi. Kita meyakini kita harus istiadat. Oke, laki-laki. Yang kedua, kita meyakini harus. Kita meyakini semuanya kita harus. Kita meyakini kita harus. Kita meyakini harus. Kita meyakini harus gotong. Nah, kita harus saling menyayangi. Tidak boleh dipilih-pilih teman. Kita harus saling menyayangi. Tidak boleh
meledek temennya. Kita harus menjaga kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita harus tertib, tidak boleh berisik ketika sedang belajar. Kita harus disiplin, tidak boleh ribut. Berkata kasar, kita harus disiplin. Masuk sekolah tepat waktu. Kita harus disiplin mengerjakan PR. Kita harus saling menghormati, tidak boleh mengejek temannya. Kita harus saling menghormati, tidak boleh memanggil temannya dengan nama orang tuanya. Kita harus gotong royong, tidak boleh kabur dalam pikir. Nah, berarti itu adalah aturannya. Ini aturannya, itu keyakinan kelasnya. Nah, tugasnya sekarang adalah di sini Bapak ada apa? Kantor. Oke. Bapak minta laki-laki dan perempuan menuliskan keyakinan kelas ini secara berkelompok. Nah, kelompoknya kelompok besar. Perempuan dibagi 2, laki-laki pun dibagi 2. Ayo. Ayo semuanya bekerja sama ya. Ayo. Bekerja sama.